Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok laki-laki dari kelas 14. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya Julius Aditya Krisna. Saya Nathanael Wigiono. Dan saya Darul Wisnu Patisarani. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan video edukasi tentang ras, etnis, dan gender dalam iman Kristiani. Video edukasi ini akan membahas sekitaran tentang Yang pertama, pengertian ras, etnis, dan gender. Yang kedua, pentingnya menghargai perbedaan ras, etnis, dan gender. Dan yang ketiga, perspektif iman Kristen. Dan yang keempat, fakta-fakta diskriminasi ras, etnis, dan gender. yang kelima, tugas panggilan gereja dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Etnis merujuk pada kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan asal-usul tertentu. Berbeda dengan ras, etnis lebih menekankan aspek budaya daripada ciri fisik. Contoh kelompok etnis adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, atau etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Lalu gender adalah peran sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang. Gender tidak hanya mencakup perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengharapkan peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya dalam budaya tradisional, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Namun pandangan ini semakin berubah dengan kesetaraan gender yang lebih luas pada zaman yang semakin maju ini. Kedua, mengenai pentingnya menghargai perbedaan ras, etnis, dan gender. Menghargai keberagaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan adil, berperan. Beberapa alasan mengapa kita harus menghormati perbedaan ini adalah menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Itu adalah contoh pertama alasan mengapa kita harus menghargai perbedaan. Lalu diskriminasi berbasis ras, etnis, dan gender sering menjadi penyebab konflik sosial. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat menghindari ketegangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih damai. Menghindari ketidakadilan dan penindasan. Ketika perbedaan tidak dihargai, kelompok tertentu bisa mengalami rasa tidak adil dalam hak dan kesempatan, seperti diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, atau sistem hukum. Memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan, keanekaragaman budaya membawa banyak manfaat, seperti pertukaran ilmu, seni, dan inovasi dan perkembangan dalam sejarah manusia. Terjadi karena percampuran budaya dan gagasan dari berbagai ras dan etnis. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama, terlepas dari ras, etnis, atau gender mereka. Menghormati perbedaan adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang harus ditegakkan. Lalu yang ketiga, perspektif iman Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender. Dalam ajaran Kristen, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan sebagai umatnya. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapannya. Beberapa ayat yang mendukung prinsip kesetaraan ini adalah Galatia 3 ayat 28, yang di dalamnya tertulis, dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, karena semua satu di dalam Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam iman Kristen, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang ras, status sosial, ataupun gender. Habis itu ayat yang kedua ada Kejadian 1 ayat 27, yang tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah,
Maksudnya, semua manusia diciptakan dengan martabat yang sama oleh Tuhan. Lalu ayat yang ketiga adalah Matius 22 ayat 39 yang tertulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang berarti menghormati perbedaan, berarti mengasihi orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Lalu yang keempat, fakta-fakta diskriminasi ras etnis dan gender dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, diskriminasi masih banyak terjadi di negara dalam bentuk hukum, sosial maupun ekonomi. Berikut beberapa contoh nyata. Yang pertama ada diskriminasi rasial. Rasisme terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat termasuk segregasi rasial yang dilakukan oleh polisi dan disertakan kekerasan. Lalu yang kedua ada diskriminasi etnis. Diskriminasi etnis itu adalah konfliknya Rohingya di Myanmar, di mana kelompok etnis Rohingya diperlakukan secara tidak adil dan mengalami pengusiran massal. Diskriminasi terhadap suku tertentu dalam perizinan tanah atau akses pendidikan. Yang selanjutnya diskriminasi gender. Ketimpangan upah laki-laki dan perempuan banyak di negara. Perempuan yang mengalami pelecehan atau pembatasan dalam pekerjaan dan pendidikan. Yang kelima, tugas panggilan gereja dalam menghapus segala bentuk diskriminasi. Gereja memiliki peran penting dalam membangun kesetaraan dan menghentikan diskriminasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan gereja adalah: 1. Mengajarkan nilai kasih dan kesetaraan. Gereja harus terus mengajarkan jemaatnya untuk menghormati semua orang tanpa memandang perbedaan. 2. Menjadi mediator dalam konflik sosial. Gereja dapat menjadi tempat untuk membangun rekonsiliasi untuk kelompok-kelompok yang bertikai karena perbedaan ras atau etnis. Ketiga, mendukung kebijaksanaan sosial yang adil. Gereja harus berperan aktif dalam membela hak-hak kaum tertindas dan mendukung kebijakan yang mencegah diskriminasi. Keempat, terakhir, bantu masyarakat yang terdiskriminasi. Gereja dapat mendirikan program bantuan bagi mereka yang mengalami diskriminasi seperti beasiswa pendidikan untuk perempuan atau minoritas atau program pelatihan kerja. Nah, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Menghormati perbedaan ras, etnis, dan gender adalah bagian dari ajaran Kristiani yang menekankan kasih dan kesetaraan. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama. Namun, dalam kehidupan sosial, diskriminasi masih terjadi. Sehingga gereja memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kesetaraan bagi semua orang. Dengan saling menghormati, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, di mana setiap individu dapat mendapatkan hak yang setara tanpa melihat perbedaan yang ada. Sekian video edukasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok cowok 104 pamit undur diri. Shalom.